Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya akan membuat video tentang materi sinkronisasi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi beranggotakan ada Ali Akbar Hamdani, lalu ada saya sendiri Abdul Majid, selanjutnya ada Cepi Bagustian Sonjaya, lalu dan yang terakhir ada Seno Aji. Next, selanjutnya. Baik, untuk di sini saya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Lalu untuk tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Lalu selanjutnya ada sinkronisasi, umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat. Sinkronisasi penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Next. Selanjutnya yaitu perlunya sinkronisasi. Di sini contohnya yaitu pelacakan kendaraan dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jejak atau track dalam kendaraan yang mencurigakan. Yang kedua, kamera sensor nodes dipasang di seluruh kota. Yang ketiga, setiap kamera sensor yang mendeteksi suatu kendaraan melaporkan waktunya ke server pusat. Yang terakhir, server akan merekam pergerakan kendaraan yang mencurigakan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cepi Bagustian. Baik, yang selanjutnya ada Coordinated Universal Time atau UTC. Yang pertama, semua komputer biasanya disinkronkan ke suatu jam standar bernama Coordinated Universal Time atau UTC. Untuk UTC ini merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu. Lalu UTC di broadcast melalui satelit. Layanan broadcasting UTC menyediakan akurasi 0,5 ms. Lalu untuk server-server komputer dan layanan online dengan UTC receiver dapat disinkronkan melalui broadcast satelit. Banyak protokol sinkronisasi terkenal dalam sistem terdistribusi menggunakan UTC sebagai waktu rujukan untuk mensinkronkan jam dari komputer ke komputer mereka. Baik, yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Seno Aji. Oke, baik. Di sini ada sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Satu, ada informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Dua, ada keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Tiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Empat, tindak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Next. Di sini ada sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam satu pemakaian sumber daya berbagi sharing resources. Yang kedua ada pengurutan kejadian. Yang ketiga ada kesepakatan clock tersebar. Next akan dilanjutkan oleh Abdul Majid. Baik, untuk slide selanjutnya ada sinkronisasi straightforward, yaitu yang pertama itu cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu. Universal Coordinate Time atau UTC hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Lalu yang kedua, karena waktu merupakan dasar dari cara yang berpikir dan akibat tidak adanya sinkronisasi
clock juga sangat dramatis, seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya, sehingga wajar saja bila dalam pembahasan sinkronisasi dimulai dengan pertanyaan sederhana, misal mungkinkan mensinkronkan semua clock yang ada dalam sistem tersebar. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun menggunakan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetapi saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan akibat perbedaan waktu pula yang disebut clock scale. Lalu berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapanya akan dibahas berikut ini. Next. Nah, yaitu di sini ada algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan menilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi, yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cepi Bagustian. Baik, yang selanjutnya ada clock fisik. Nah, di sini pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah yang muncul. Untuk masalah yang pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock yang sebenarnya. Lalu yang kedua, bagaimana mensinkronkan antara clock yang ada. Oke, next. Nah, di sini ada algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock ini adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Nah, clock hardware ini hanya berupa nilai dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Nah, penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang telah disepakati. Oke, next akan dilanjutkan oleh Seno Aji. Nah, di sini ada algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WWF sehingga dapat berfungsi sebagai time server. Secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini charge. Dua, ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Yang ketiga, ada algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan para desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronasi yang lebarnya tetap. Yang keempat, ada sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol atau NTP, Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditemukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Next.
akan dilanjutkan oleh Majid. Baik, di sini untuk slide selanjutnya ada penggunaan clock sinkron. Yang pertama, pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Yang salah satu teknologi enabling-nya adalah internet. Lalu adalah mungkin mensinkronkan jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan berikut ini. Contohnya, yang pertama, Atmos One Messenger Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam table. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Lalu yang kedua, ada konsistensi berbagai clock. Konsistensi cache dalam file system tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Next, selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ali Akbar Hamdani. Baik, selanjutnya yaitu algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani dengan sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke kristal region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses pengiriman pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Next. Yang pertama, bila penerimaan tidak berada dalam daerah kritis dan tidak ingin masuk, maka pesan oke, dikirim balik. Kemudian yang kedua, bila penerima sudah berada di dalam daerah kritis, maka tidak ada pesan yang dikirim. Untuk yang ketiga, bila penerima ingin masuk ke daerah kritis tapi belum masuk, maka proses ini akan membandingkan catatan waktu dari pesan masuk dengan pesan yang dikirimkan. Bila pesan masuk memiliki catatan lebih lama, penerima akan membalas dengan pesan oke. Sebaliknya, bila pesan sendiri memiliki catatan waktu yang lebih lama, maka penerima akan meletakkan pesan masuk ke antrian dan tidak membalas apapun. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cepi Bagustian. Baik, yang selanjutnya ada algoritma token ring. Nah, algoritma token ring ini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Nah, melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar B. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Nah, hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Oke, next. Lalu yang selanjutnya ada algoritma pemilihan. Di sini banyak algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, atau pelaksana fungsi khusus lain. Nah, beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Lalu bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru dengan host yang lain. Nah, algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut dengan algoritma pemilihan. Nah, ada dua algoritma pemilihan untuk dua jenis konfigurasi sistem tersebar. Oke, next.
Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Senoaji. Algoritma bully bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Proses P mengadakan pemilihan sebagai berikut. 1. P mengirim pesan allocation ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. 2. Bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan ini dan menjadi koordinator. 3. Namun bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan pekerjaan proses P sendiri. Selesai di sini. Next, di algoritma ring. Yang pertama ada algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. 2. Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan allocation yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Yang ketiga ada deadlock, adalah suatu kondisi di mana terdapat dua proses atau bahkan lebih dalam antrian proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Yang keempat ada starvation, adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Next. Kembalikan ke moderator, silakan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk video presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.